Jadi komunikasi itu dinilai sangat penting ya Bu ya? Ya. Dinilai sangat penting. Mungkin boleh Bu kita sambil minum-minum santai seperti itu. Komunikasi itu dinilai sangat penting ya Bu ya. Berarti sebelum adanya komunikasi perlu adanya seperti pembelajaran atau ilmu yang harus didapat. Kalau untuk seperti itu Bu, hanya melalui bukukah atau pendidikan seorang ibu atau seorang calon ibu atau seorang calon ayah itu penting tidak dalam konteks seperti ini? Iya. Jadi untuk calon seorang ibu maupun ayah itu sangat penting dalam pembelajaran pernikah, sehingga bisa dilakukan di mana saja karena kita ada kelas parenting dari Dinas Pendidikan. Kemudian ada pusat pembelajaran keluarga di DPM PPA. Kemudian di tim penggerak PKK itu ada kelompok dasawisma yang bisa memberikan penyuluhan atau pembelajaran tentang ketahanan keluarga juga. Jadi sebenarnya kalau mau aktif mempersiapkan diri dalam menghadapi pernikahan yang baik ke depannya, itu memang perlu pasangan itu benar-benar membekali diri dengan baik. Jadi memang perlu pembelajaran tuh bukan sekedar ngobrol sama orang tua, sharing seperti itu. Mungkin misalkan saya nih, saya seorang masih single nih, saya sharing dengan ibu atau ayah seperti itu termasuk pembelajaran juga nggak Bu? Betul sekali. Jadi kita, terutama saya punya anak 3 dan usianya yang 2 sudah dewasa, yang 1 baru menjelang dewasa karena baru lulus SMA. Nah kalau untuk sejauh ini di Kota Jambi sendiri Bu, antusias atau tingkat masyarakat kaum milenial ataupun kaum muda yang sebelum menikah itu sudah sejauh apa Bu partisipasi mereka untuk berkonsultasi masalah ke hal yang seperti itu? Jadi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak memang kita punya puspaga dan ada memang beberapa yang melakukan konsultasi, dan kita punya organisasi Forum Anak Daerah Bumi Angsoduo Kota Jambi. Bagaimana seorang anak muda ini dapat memberikan laporan yang baik jika ditemukan satu kekerasan terhadap rumah tangga, KDRT, atau kekerasan terhadap anak. Nah, jadi di situ kita memiliki 80 anggota di DPM PPA. Ya, alhamdulillah mereka aktif semua. Di sekolah-sekolah juga mereka, cuman karena pandemi ini ya agak sulit, mereka juga agak sedih juga karena kepinginnya kan namanya anak muda itu berkumpul tapi ya karena kondisi ini ya tentu mereka paling Zoom meeting. 80 orang itu cukup satu banyak. Kota Jambi ya? Iya, jadi dari SMA 1, SMA 5, dari SMP, jadi kita banyak anggotanya. Ya, kita bagi-bagi lah. Terus selain itu nih Bu, itu kan tadi masalah persiapan para calon ibu atau calon bapak gitu ya, dan calon mantunya ibu gitu, untuk mempersiapkan menjadi seorang ibu gitu ya, yang baik itu seperti apa? Nah, kalau untuk mengarah ke kekerasan seksual tadi ya, kalau untuk di Kota Jambi sendiri itu seperti apa Bu hingga saat ini? Atau trennya seperti apa nih di tahun 2020 ini kan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya, karena saat ini pandemi COVID-19 dengan banyak keruwetan yang dipikirkan baik itu dari pemerintah maupun berbagai sektor. Ya, jadi untuk tahun 2020 ini kasus kekerasan dalam rumah tangga maupun kasus kekerasan terhadap anak ini mengalami peningkatan. Peningkatannya untuk sampai dengan saat ini itu sudah lebih dari 50%. Jadi yang tahun kemarin 2019
itu kasus hanya 60-an ya. Sampai dengan Desember terakhir. Ya. Sementara sampai dengan November kemarin itu sudah 2020 itu sudah 120 kasus. Belum yang Desember ini. Ini masih banyak yang berdatangan. Dan kasusnya itu memang hampir sama, tapi didominasi dari KDRT. Jadi untuk kasus kekerasan terhadap anak juga terjadi, dan kebanyakan kasus itu disebabkan karena saat pandemi COVID-19 ada work from home, school from home, di rumah aja. Nah itu yang menjadi tantangan bagi seorang istri maupun seorang ibu untuk bisa bertahan, menjaga kualitas keluarganya maupun kualitas komunikasi antara ibu, anak, ibu kepada suaminya dan lain-lain, sehingga ibu bisa menjadi sebagai guru, sebagai istri, sebagai ahli masak. Karena di rumah itu ibu harus menyediakan konsumsi yang biasanya hanya dilakukan di sarapan pagi atau makan siang dan makan malam, tapi karena di rumah semuanya ada kudapan tengah hari, ada kudapan sore, ada kudapan malam, itu merupakan tantangan. Jadi seperti ada tugas berlipat ganda seperti itu. Benar. Jadi dia belum pernah jadi guru, harus jadi guru untuk anaknya yang sekolah daring. Dia menjadi chef yang handal untuk memasakkan suami maupun anak-anaknya. Kemudian dia tetap berperan menjadi seorang istri. Jadi memang cukup berat. Jadi harus multitasking. Kalau ibu Wawako itu bilang seorang ibu tuh untuk masa pandemi ini memang harus betul-betul banyak menambah pengetahuan, boleh melalui Google dan lain-lain tentang segala hal dalam menghadapi pandemi COVID di rumah tangga, terutama juga mencegah terjadinya kekerasan terhadap rumah tangga itu sendiri. Jadi memang kasusnya kebanyakan dimasalahkan dari masalah ekonomi dan masalah work from home, juga masalah school from home. Jadi itu yang memang mendominasi. Nah itu tadi masalah terbesar ada di KDRT tadi Bu ya, KDRT. Nah mengenai KDRT tadi itu bisa nggak Bu? Mereka itu ada kaitannya nggak berdasarkan kejadian yang ada? Ada kaitannya nggak Bu? Jadi persiapan mereka sebelum menjadi seorang ibu atau seorang ayah mengenai pembelajaran tadi ya Bu ya, menjadi seorang ayah atau seorang ibu yang benar-benar matang. Ada hubungannya dengan itu Bu? Ya ada. Jadi dengan kematangan seseorang dan yang pengetahuan mereka lebih baik itu mereka tahu bahwa kekerasan di dalam rumah tangga memiliki dampak yang sangat luas. Selain efeknya terhadap hukum, karena undang-undang perlindungan perempuan dan anak itu sudah diterbitkan sudah lama, itu memberikan efek hukum kepada pelaku. Begitu korban juga harus tahu bahwa korban memiliki hak dalam melaporkan dan melindungi dirinya sendiri dari perbuatan kekerasan yang diterimanya. Jadi dengan adanya misalnya seorang calon suami tahu bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu mempunyai resiko yang besar apabila melakukan kekerasan tersebut kepada istri maupun anaknya, dan minimal 5 tahun penjara, pasti seseorang tidak akan berani melakukan hal-hal seperti itu. Yang kedua, tidak melakukan pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu kepada orang lain atau kepada anaknya sendiri atau juga kepada istrinya sendiri. Nah, jadi kalau tahu hal-hal tersebut, insya Allah memang seorang suami atau seorang laki-laki tidak berani berbuat hal-hal yang seperti itu. Jadi memang penting pembelajaran itu ada hubungannya. Ada sangat berhubungan.